Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi. Saya ingin mempresentasikan tentang kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid. Masuk ke latar belakang. Tafsir Tarjuman Al-Mustafid merupakan sebuah karya ulama Aceh yang bernama Abdul Rauf bin Al-Fansuri Al-Jawi. Tafsir ini dianggap sebagai tafsir lengkap pertama dalam bahasa Melayu yang ada. Menurut Ali Hashim, tafsir ini disusun pada masa pemerintahan Safiyatuddin Al-Azumardi Azra menyebutkan bahwa tafsir Jalalain jelas menjadi sumber rujukan yang utama, dikarenakan Abdul Rauf memiliki isnad-isnad yang menghubungkannya dengan Jalal al-Din al-Suyuti, baik melalui Al-Qushaisi maupun Al-Qurani. Lebih jauh lagi, menurut John, seperti yang dikutip oleh Az-Zumardi, bahwa meskipun tafsir Jalalain sering dianggap hanya sedikit memberikan sumbangan dalam perkembangan tradisi tafsir Al-Quran, namun ia merupakan tafsir Al-Quran pendahuluan yang sangat bagus, jelas dan ringkas untuk orang-orang yang baru mempelajari tafsir di kalangan Muslim Melayu Indonesia. Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa tafsir Tarjuman Al-Mustafid merupakan saduran dari tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah tafsir yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran secara harfiah dan menyeluruh. Selain itu, dalam tafsir Jalalain juga dijelaskan tentang asbab an-nuzul. Hal ini juga diikuti oleh Abdul Rauf dalam menjelaskan tafsirnya. Bahkan, beliau melengkapi tafsir dengan menjelaskan kisah-kisah tempat turunnya ayat dan perbedaan bacaan pada imam qiraat. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan masuki riwayat hidup. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi. Ia merupakan seorang Melayu dari Fansur, Singkil, di wilayah pantai barat Laut Aceh. Kadangkala namanya ditambah Al-Singkili untuk menunjukkan bahwa ia berasal dari Singkil. Tentang kapan Abdul Rauf lahir, tidak ada yang tahu akurat untuk menjelaskan hal itu. Harun Nasution menyebut bahwa ia lahir sekitar tahun 1001 Hijriah atau 1593 Masehi. Ia berasal dari keluarga Rajelius. Ayahnya, Syekh Ali Al-Fansuri, merupakan ulama yang terkenal, membangun dan memimpin Dayah, sebuah institusi seperti pondok pesantren di Pulau Jawa, simpang kanan di pedalaman Singkil. Pendapat lain menyebutkan bahwa ia dilahirkan di Suro, sebuah desa pinggiran sungai simpang kanan, Singkil, sekitar tahun 1620 Masehi. Ia berangkat untuk menuntut ilmu tafsir, hukum dan ilmu keislaman lainnya di Timur Tengah selama kurang lebih 19 tahun, dimulai dari sekitar tahun 1640-an dan 1650-an, hingga kembali lagi ke Melayu Aceh untuk mengabdikan diri sebagai pengajar pada tahun 1661 Masehi. Jika kepulangannya ke Aceh tahun 1661 Masehi dikurangi 19 tahun, maka hasilnya keberangkatannya adalah sekitar tahun 1642 Masehi. Ia wafat pada tahun 1693 Masehi. Artinya, ia berkiprah di Aceh selama kurang lebih 30-an tahun. Pada mulanya, Abdul Rauf belajar pada ayahnya dan ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Setelah selesai menuntut ilmu di Aceh, Abdul Rauf merantau untuk belajar di Timur Tengah, meliputi Doha, Qatar, Yaman, Jeddah, dan akhirnya ke Mekah sambil menunaikan ibadah haji dan ke Madinah, memakan waktu selama 19 tahun. Menurut catatan Abdul Rauf sendiri yang ditulis dalam Undad Al-Muhkin ila Suluk Maslak Al-Mufridin, ia belajar langsung kepada 19 orang guru tentang bermacam disiplin ilmu. Bahkan Abdul Rauf sendiri pernah belajar langsung pada Ahmad Al-Qushaisi dan muridnya Ibrahim Al-Qurani. Az-Zumardi Azra mengutip pendapat Farhofe dan Hasjimi mengatakan jumlah karyanya sebanyak 22 buah, tetapi Oman Fatur Rahman menyebutkan bahwa karyanya tidak kurang dari 36 buah, meliputi berbagai bidang ilmu keislaman, terutama tafsir, hadis, tasawuf, dan fikih. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan kitab. Tarjuman Al-Mustafid merupakan karya besar. Karya ini telah dicetak dan diterbitkan oleh Darul Fikri pada tahun 1981 Masehi, kurang lebih 1401 Hijriah. Pada kulit kitab tersebut tertulis kata-kata Al-Quran Al-Karim.
Terjemahan Al-Mustafid ditulis oleh Al-Ustadz Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi, merupakan terjemahan Jawi dari kitab Tafsir Al-Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Taqwil, karangan Al-Imam Abdullah ibnu Umar ibnu Muhammad Al-Shirazi Al-Baidawi. Terjemahan ini mahakarya Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbui. Terjemahan Al-Mustafid mempunyai prestasi yang istimewa karena beredar luas di Kepulauan Melayu. Lebih dari itu, edisi cetaknya juga bisa ditemukan di beberapa negara seperti Singapura, India, Kairo, Istanbul, Mekah, hingga Afrika Selatan. Ketinggian nilai karya intelektual Abdul Rauf Al-Singkili ini juga terlihat dari seringnya dicetak ulang di Timur Tengah. Bahkan edisi terakhirnya juga bisa ditemui di Jakarta sampai tahun 1981-an. Fenomena yang tersebut belakangan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa karya tafsir Putra Aceh tersebut masih diminati kaum muslim hingga dewasa ini. Kitab terbitan Darul Fikri terdiri dari 2 jilid dengan 610 halaman. Dari volume kitab ini menunjukkan sebuah usaha maksimal Abdul Rauf Al-Singkili dan keseriusannya untuk melahirkan sebuah karya. Tidak heran kalau kemudian beliau dianggap sebagai penafsir pertama dan utama dalam bahasa Melayu, karena beliau yang memulainya dalam bahasa Melayu sebelum orang lain melakukannya. Karena tafsir ini dapat menjadi referensi yang memadai dalam memahami Al-Quran dengan pendekatan yang multi perspektif. Tafsir ini menurut sebagian ulama merupakan terjemahan dari Al-Baidawi, sehingga beliau menamakannya dengan Tarjuman Al-Mustafid yang bermakna terjemahan yang berfaedah. Namun kitab ini merupakan sebuah mahakarya pada zamannya, zaman di mana belum terdapat kecanggihan teknologi dan komputerisasi. Dengan berbekal pena celupan, beliau menghasilkan karya yang menafsirkan 1014 surah Al-Quran. Menilai karya tafsir Abdul Rauf Al-Singkili, beberapa peneliti saling berbeda pendapat. Misalnya, Snok Horgonje menganggapnya sebagai terjemahan dari Anwar Al-Tanzil karya Al-Baidawi. Kitab terjemahan Al-Mustafid bersumber dari berbagai kitab tafsir berbahasa Arab, yaitu Tafsir Al-Baidawi, Tafsir Jalalain, karangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Syuuti. Abdul Rauf Al-Singkili memang berani tampil beda melalui karyanya. Perlu diingat, karya ini meskipun di sana sini merupakan saduran dari tafsir lain, tetapi tidak kurang juga memikirkan dan pemahaman beliau yang kemudian disalurkan ke dalamnya. Abdul Rauf Al-Singkili menanamkan karyanya dengan terjemahan Al-Mustafid yang bermakna terjemahan yang berfaedah. Dalam ulumul Quran, terjemahan itu adalah model, yaitu terjemahan harfiah. Model terjemahan berupa pengalihan bahasa yang literlek tanpa mengikutsertakan format kalimat yang terdapat dalam bahasa asal, dan terjemahan tafsiriyah. Model terjemahan ini merupakan bentuk pengalihan bahasa yang mempertimbangkan teks dan konteks kalimat, sehingga secara zakul lughat, asal berbahasa, tidak melenceng dan merubah maksud dari bahasa asal. Selanjutnya yaitu mekanisme penulisan terjemahan Al-Mustafid. Mengenai teknik penulisan tafsir terjemahan Al-Mustafid adalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebagai sumber dari penulisannya adalah ada beberapa tafsir, yaitu tafsir Baidawi, tafsir Jalalain, dan tafsir Al-Khazin. Akan tetapi Abdul Rauf dalam menjelaskan tafsirnya itu tidak seluruhnya mengikuti ketiga tafsir tersebut. Abdul Rauf hanya mengambil ide pokok yang dianggapnya penting sesuai dengan metode penulisannya. Tafsir terjemahan Al-Mustafid memiliki bentuk dan teknik penulisannya tersendiri yang berbeda dengan tafsir lainnya. Secara umum, tafsir ini menerapkan metode tahlili, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan menjelaskan aspek-aspek yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkan secara luas dan rinci. Seperti penjelasan kosakata, latar belakang, turunnya ayat, asbabun nuzul, nasikh mansuh, dan munasabat. Dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid pun Abdul Rauf menjelaskan ayat-ayat secara berurutan, kemudian menjelaskan maknanya secara harfiah dan menjelaskan aspek-aspek yang dikandung oleh ayat yang ditafsirkan itu, menjelaskan asbabun nuzul serta penjelasan tentang bacaan pada imam qiraat. Namun yang sangat spesifik dalam pembahasan tafsir ini adalah ketika memulai menafsirkan suatu surat, Abdul Rauf terlebih dahulu memberi penjelasan mengenai surat yang akan dibahas.
Abdul Rauf Al-Sikili dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tidak terpaku hanya pada satu corak penafsiran, di mana Abdul Rauf menggunakan corak umum. Artinya, penafsiran yang diberikan tidak mengacu pada satu corak tertentu seperti fikih, filsafat, dan adabi al-ijtimai. Namun tafsirnya mencakup berbagai corak sesuai dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Jika sampai pada ayat yang membicarakan hukum fikih, beliau akan mengungkapkan hukum-hukum fikih. Dan jika sampai pada ayat tentang teologi, pembahasan keyakinan tentang akidah mendapat porsi yang cukup. Dan jika sampai pada ayat yang menyebutkan tentang kisah-kisah, beliau akan membahasnya dengan porsi yang cukup pula. Ada beberapa variabel lain yang secara rutin dijelaskan dalam penjelasan tafsir tersebut, yaitu yang pertama keterangan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat yang biasanya dimasukkan dalam bagian kata mufassir atau kisah dalam dua kurung. Dua, penjelasan tentang ragam bacaan para imam qiraat yang biasanya dimasukkan dalam bagian bayan atau faidah dan dua kurung, dan di akhir uraian qiraat ditutup dengan wallahu a'lam. Yang ketiga, penjelasan tentang guna atau manfaat atau fadilah ayat atau surat jika dibaca. Bagian ini biasanya diletakkan pada pembukaan surat, menyertakan dengan penjelasan mengenai status surat Makkiyah atau Madaniyah. Selanjutnya yaitu metode hermeneutik terjemahan al-mustafid. Terjemahan al-mustafid sangat membantu umat Islam khususnya di Indonesia dalam memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam memahami Al-Quran diperlukan penafsiran sebagai upaya untuk mencari maksud dari ayat Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang tinggi sehingga orang yang mempunyai ilmu di bidangnya yang bisa menafsirkan Al-Quran berbeda dengan syair, sehingga para penyair kesulitan dalam menandingi bahasa Al-Quran. Mereka tidak bisa menandingi Al-Quran dan tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran meski satu ayat. Maka untuk memahami Al-Quran diperlukan penafsiran. Tafsir merupakan saran untuk mengungkap dan mencari penjelasan serta tujuan ayat Al-Quran agar bisa dipahami. Setiap tafsir memiliki sistematika penulisan yang berbeda. Begitu juga dengan Syekh Abdul Rauf Al-Sikili. Berikut ini adalah sistematika penulisan tafsir terjemahan al-mustafid. Yang pertama, pada halaman pembuka sampul, Abdul Rauf Al-Sikili menuliskan nama kitab dan keterangan tentang kitab terjemahan al-mustafid yang bila diartikan yaitu Al-Quran Al-Karim. Terjemahan al-mustafid ditulis oleh Ustadz Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri Al-Jawi, merupakan terjemahan Jawi dari kitab tafsir Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil karangan Al-Imam Abdullah ibnu Umar ibnu Muhammad Al-Shirazi Al-Baidawi. 2. Abdul Rauf Al-Sikili menuliskan nomor pada halaman kitab memulai dari nomor 3, sedangkan pada halaman 1 dan 2 tidak diberi nomor. Selanjutnya pada setiap bagian halaman sebagai kanan Abdul Rauf Al-Sikili menuliskan nama surat, dan pada setiap bagian halaman sebelah kiri Abdul Rauf Al-Sikili menuliskan juz Al-Quran. 3. Pada kebiasaan pengarang kitab, apakah kitab tafsir ataupun fikih atau yang lainnya, pemulaan kitab diawali dengan muqaddimah kitab. 4. Tafsir Al-Quran ditempuh berdasarkan tafsir mushaf mulai dari surah Al-Baqarah dan berujung pada surah An-Nas. Maka dari itu dapat diambil pemahaman bahwa Al-Sikili menafsirkan seluruh ayat Al-Quran. 5. Setelah menuliskan pada awal kitabnya, ia langsung masuk pada pembahasan surah dengan terlebih dahulu menyebutkan nama surah, selanjutnya disambung dengan menyebutkan jumlah ayat, setelah itu baru menuliskan status surah, apakah surah itu diturunkan di Makkah atau di Madinah. Kemudian menerangkan fadilah dari surat Al-Fatihah dengan menggunakan hadis yang dikutip dari kitab Al-Baidawi dan mengakhirinya dengan wallahu a'lam. 6. Al-Sikili dalam menafsirkan Al-Quran sangat memperhatikan masalah qiraat. 7. Sebelum menyebutkan perbedaan qiraat dan setelah menulis kata faidah dalam kurung, ia menuliskan pada menyatakan ikhtilaf antara 3 qari pada membaca. Dan tidak jarang pula ia mengatakan ikhtilaf antara segala qari yang 3 pada membaca. Selanjutnya perbedaan qiraat yang bisa disebut hanyalah pada 3 macam qiraat, yaitu qiraat Nafi, Abu Amr dan Hafs.
8. Dalam menjabarkan makna ayat Al-Singkili tidak menjelaskan maknanya dengan panjang lebar, namun tidak sampai pada pengurangan makna ayat. 9. Ketika Al-Singkili ingin menjelaskan perbedaan qiraat, ia memulai dengan dalam kurung yang bertulis faidah. Seperti itu juga ketika ingin menuliskan sebuah kisah. 10. Dalam kitab tafsir yang singkat ini, Al-Singkili tetap menyebutkan asbabun nuzul ayat. 11. Tafsir Al-Singkili termasuk pada golongan tafsir ijmali, maka beliau tidak terlalu memperhatikan dari segi kebahasaan dan kebalaghahan Al-Quran. 12. Ketika bertemu dengan ayat-ayat hukum, Al-Singkili tidak terlalu condong pada satu mazhab. 13. Ketika ayat yang ditafsirkan berkaitan dengan hal yang gaib atau masalah akidah. 14. Pada penafsiran juga Abdul Rauf Al-Singkili banyak memasukkan kisah Isra'iliyat. 15. Kajian Ridal dan Harun menemukan bahwa kitab ini merupakan terjemahan dari tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Al-Suyuti yang ditambahkan pula pada bagian-bagian tertentu dengan tafsir Al-Baidawi dan Al-Kanzi. Selanjutnya yaitu contoh analisis tafsir dan lokalitas. Pada dasarnya, corak tafsir dibagi kepada corak fikih, sufi, falsafi, ilmi, dan adabi wal ijtimai. Corak laun yang terdapat dalam kitab tafsir terjemah Al-Mustafid adalah corak fikih dan tasawuf. Pada masa sahabat, kecenderungan terhadap corak fikih sudah terjadi. Hal ini dapat dilihat ketika mereka menafsirkan Al-Quran yang berbau hukum fikih dengan penafsiran yang berbeda. Corak penafsiran Abdul Rauf Al-Singkili adalah corak fikih. Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan ayat fikih juga menjelaskan dari segi hukum fikih yang terkandung di dalamnya. Contoh penafsiran corak fikih dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna, bermula sebagai perempuan yang ditalak oleh suaminya itu hendaklah mereka itu menahani diri mereka itu daripada nikah dengan 3 kali suci. Dari penafsiran di atas dapat dilihat Abdul Rauf Al-Singkili dalam menafsirkan kata kuru beliau menggunakan penjelasan hukum fikih. Maka kata kuru ditafsirkan dengan maha suci. Hal ini serupa dengan penafsiran yang dilakukan oleh Aisyah, Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar. Mereka yang menafsirkan kuru dengan tafsir masa suci serta masa suci diantaranya menstruasi athar. Sumber tafsir dibagi kepada 2 yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Adapun sumber tafsir yang terdapat dalam tafsir terjemahan Al-Mustafid hanya tafsir bil maksur. Hal ini dapat pada contoh di bawah ini dengan menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Penafsiran seperti ini dapat dilihat ketika Abdul Rauf Al-Singkili menafsirkan surat Al-Madinah ayat 1 ditafsirkan dengan surat Al-Madinah ayat 3. Artinya telah dihalalkan bagi kamu memakan segala binatang yang 4 kaki yaitu unta dan lembu dan kambing. Kemudian daripada menyembelih dia padahal kamu tiada menghalalkan perburuan pada ketika ihram, melainkan yang dibacakan atas kamu mengerjakan dia dengan firman hurrimat alaikumul maitata datang pada akhir ayat. Dari penafsiran di atas terlihat jelas bagaimana ketika Abdul Rauf Al-Singkili menafsirkan kata alaikumul maitata kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Surat Al-Madinah ayat 1 ditafsirkan dengan surat Al-Madinah ayat 3 yaitu hurrimat alaikumul maitata. Yang di sana tafsirannya dijelaskan diharamkan memakan bangkai, darah, daging, babi dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Serta bangkai yang mati tercekik, binatang yang dibunuh dengan pukulan, binatang yang mati sebab jatuh dari tempat yang tinggi, dan seterusnya.